Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah. Pertama dan utama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, saling bertemu di rumah Allah, masjid, dalam rangka untuk pengajian bulanan, ya, yang insya Allah nanti suatu saat kita doakan bisa pengajian pekanan, ya, pekanan atau mingguan, sehingga 1 bulan 4 kali. Nah, untuk sementara kita bulanan dulu, 1 bulan sekali, ya. Dan karena ini bulanan maka jangan sampai kosong, ya. Kalau bulanan sampai kosong berarti bukan bulanan, tapi 2 bulan sekali, ya. Karena kosong, ya. Jadi kalau kosong kan berarti loncat kan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di hari kiamat berhak untuk minum air telaga Rasulullah SAW, haud yang sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan juga di samping kita mendapatkan syafaat melalui Rasulullah SAW, juga doa-doa kita, ya. Jadi sesama kita saling mendoakan, maka itu hakikatnya adalah syafaat, ya. Saya mendoakan Pak Purnomo, Purnomo mendoakan Pak Muammar, Muammar mendoakan Pak Nur Islam. Itu doa itu hakikatnya syafaat. Pada pagi hari ini saya masih melanjutkan topik kita, karena memang persoalan jenazah ini adalah persoalan yang sangat panjang, Pak, ya. Karena memang terlalu lama nggak dibahas, ya. Jadi rata-rata pengajian itu membahas ideologi, politik, akidah, atau rata-rata, ya. Itu tidak salah, tidak salah. Tapi jangan sampai persoalan jenazah ini lewat. Karena ini setiap kita akan mengalami. Kalau nggak kita sendiri, istri kita, atau suami kita, atau anak kita, atau orang tua kita, atau adik kita, kakak kita. Sehingga persoalan jenazah ini harus betul-betul kita paham. Saya baca dulu dari Himpunan Putusan Tarjih, ya. Saya baca teks aslinya, ya. Saya tidak berani mengurangi atau menambah, ya. Saya akan baca padanya. Yaitu kita membahas tentang cara mensolatkan mayat, ya. Cara mensolatkan mayat. Kaifiyatus sholati 'alal mayyit summa shallu 'alal mayyiti ba'da kamali taharati wa kafanihi bisyurutis shalah biniyatin khalisatin liwajhillah wa kabbiru summa qra'ul fatihah wa shallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam summa kabbiru summa akhlisu lahu du'a summa kabbiru
summa da'u summa kabbiru summa da'u rafi'ina aydiyakum inda kulli takbiratin. Wa yakunu du'a'u binah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa salji wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatul qabri wa azabah. Au Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman aw ghairihima mimma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Walitifli Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton ajron summa sallimu kataslimis sholah walana an nusalli alaihi fil masjid wa sallu alaihi jama'ata ala salasina sufufin wal yaqumil imamu inda ra'sil zakari awasatil mar'ati wala tusallu alaihi hina tatlu'u syams bazighatan wa hina yaqum qa'imul zahirah wa hina tadhifu lil ghurubi hatta taghrub. Demikian teks asli dari Himpunan Putusan Tarjih tentang cara mensolatkan mayat. Saya baca terjemahannya. Tapi yang untuk doa nanti ada terjemahan khusus yang untuk doa ya. Saya baca terjemahan tadi, matanya. Sesudah dimandikan dan dikafankan, maka sholatkanlah mayat itu dengan syarat-syarat sholat. Dengan niat yang ikhlas karena Allah dan bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Fatihah dan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu takbir. Lalu berdoalah dengan ikhlas bagi mayat. Maka takbirlah dengan berdoa. Maka takbirlah kemudian berdoa dengan mengangkat tangan pada tiap kali takbir. Doa itu umpamanya Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya ya, tadi sudah kita baca. Atau yang kedua, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Di sini kalimatnya atau ya, au ya. Atau lain-lain doa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sering kita bacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu ya. Boleh ditambah dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Apa doa-doa lain yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa bagi anak-anak, jadi kalau yang meninggal itu anak, itu ada khusus Allahumma ja'alhu lana salafan wa faraton wa ajron ya. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faraton wa ajron. Lalu bersalamlah seperti salam sholat. Dan bolehlah kita mensolatkannya di dalam masjid. Solatkan ia berjamaah 3 shaf, 3 baris. Dan hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria. Dan pada arah tengah atau lambung mayat wanita. Janganlah mensolatkannya pada waktu terbit matahari, kecuali sudah naik. Pada waktu tengah hari. Saya ulangi ya. Jadi ini ada 3 larangan waktu sholat untuk sholat mayat. Saya ulangi Pak ya. Janganlah mensolatkannya pada waktu terbit matahari kecuali sesudah naik, koma. Yang kedua,
pada waktu tengah hari, jadi matahari pas di atas kepala. Yang ketiga, pada waktu hampir terbenam matahari kecuali sesudah terbenam. Jadi pas terbit, pas kepala matahari ada di atas kepala, dan pas terbenam matahari. Inilah bapak-bapak matan ataupun terjemahan dari tarjih. Ya, saya tidak mau merubah-rubah ya, pokoknya seperti itu aslinya. Kemudian untuk melengkapinya, saya akan membacakan tentang apa namanya fadilah ya, fadilah sholat jenazah, supaya kita betul-betul di dalam masalah sholat jenazah itu kita terpanggil ya. Sebab masih ada kaum muslimin yang belum mau sholat jenazah. Entah alasannya apa, kita nggak tahu. Apakah alasannya takut melihat mayit, ya, takut terbawa mimpi, ya, atau apa? Ya, kita nggak tahu. Beberapa poin ya, atau fadilah ya. Yang pertama, hukum mensolati jenazah adalah fardu kifayah, ya. Dan insya Allah kita semua udah tahu, ya, bukan fardu ain dan bukan sunnah. Bukan sunnah, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Artinya kalau sekelompok kaum muslimin sudah menyolatinya, maka berarti sudah gugur kewajiban yang lain. Ya. Nah, mungkin karena alasan itulah sebagian orang-orang Islam tidak mau mensolati jenazah. Ya. Apakah karena alasannya kan fardu kifayah? Nah, jadi saya nggak wajib lagi, kan sudah diwakili oleh Pak Nur Islam, sudah diwakili oleh Pak Sudiran, saya nggak usah lah. Mungkin itu. Alasan kedua takut, ya. Masih banyak kaum muslimin yang walaupun sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi kakek-kakek, itu kalau urusan mayat takut, Pak. Masih ada, ya. Biasanya kan yang takut anak kecil kan. Ini udah tua, ya, udah punya cucung, masih takut sama mayat. Mungkin takut ke bawah mimpi, mungkin takut nanti kerandanya bunyi sendiri, klotek gitu ya. Itu banyak-banyak yang apa sih yang khurafat ya, khurafat. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 84 ya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ini firman Allah dalam surat At-Taubah 84. At-Taubah 84. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah, dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Ya. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya. Jadi ini larangan Allah untuk mensolati jenazah yang munafik, ya, yang munafik. Karena jenazah yang munafik itu sama dengan kafir, sama. Allah selalu mensejajarkan dalam Al-Quran bahwa orang munafik dan orang kafir bareng masuk neraka, bareng. Masuk nerakanya itu bareng, ya. Nah, yang dimaksud dengan munafik di sini adalah nifak akidah, nifak akidah. Artinya yang dimaksud dengan orang munafik di sini adalah orang yang betul-betul hatinya kafir, tetapi penampilan luarnya itu berpura-pura Islam. Tampilan luarnya ya, tampilan luarnya itu berpura-pura Islam. Pakai gamis, pakai peci, pakai sorban, kemana-mana bawa tasbih dan lain-lain. Tampilan luarnya Islam, pakai peci segala macam, pakai sarung, pakai baju koko. Tapi sebenarnya hatinya itu kafir kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan nifak akidah. Berbeda dengan nifak amali. Nifak amali itu kalau kita sekali berbohong, nah, itu nifak amali. Ya.
sekali khianat itu nifak amali. Kemudian sekali ingkar janji itu nifak amali. Ya. Sekali berbohong atau pakainya atau tuh Pak, bukan dan, bukan atau sekali berbohong atau sekali khianat atau sekali ingkar janji. Nah, kalau masing-masing dilakukan terpisah, maka dia itu nifak, tapi nifak amali. Ya. Dia masih muslim, Pak, masih muslim, masih berhak disolati, ya, masih muslim. Kecuali kalau tiga-tiganya itu sempurna. Iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona wa iza hadasa kadzaba. Ngomongnya dusta, pekerjaannya khianat, kemudian janjinya nggak tepat. Kalau tiga-tiganya sempurna dia miliki, maka dia bisa jatuh ke nifak akidi, nifak akidah. Ya. Tapi kalau hanya satu aja, ya, kamu kenapa bohong cuma sekali? Nah, maka dia itu nifak juga, tapi nifak amali. Ya, dia belum sampai nifak akidi. Atau misalnya takmir masjid atau bendahara masjid, ya, tahu-tahu uangnya diselempetin gitu ya, diselepetin apa? Dia uangnya nggak asli lah. Dia ngitung kotak infaknya, ngitungnya di rumah, ya. Dapat 5 juta, terus dia laporan ke itu pakai papan tulis, infak Jumat kemarin 3 juta, padahal dapat 5. Nah itu termasuk nifak juga, ya, karena dia khianat kan, khianat, tapi nifak amali. Ya, dia masih muslim, Pak, masih muslim. Tapi kalau ketiga-tiganya sempurna ada pada diri seseorang, ya pembohong, ya khianat, ya ingkar janji, maka dia sempurna menjadi nifak akidi. Nah, saya ulangi, surat At-Taubah itu menjelaskan bahwa Allah melarang kita kaum muslimin, Allah melarang Nabi Muhammad untuk mensolati orang-orang munafik. Ya. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka. Mereka di sini adalah kaum munafikin, Pak. Munafik akidah, akidi. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Mendoakan di kuburan juga nggak boleh, ya, untuk si mayit munafik itu, ya. Karena kan kalau kita tidak sempat sholat jenazah kan kita boleh sholat gaib, ya, atau sholat jenazah di kuburan itu boleh, Pak, boleh. Makanya kemarin waktu siapa itu Yazid Jawas, ya, Ustadz Yazid Jawas meninggal, kemudian ada yang sholat di kuburan, kemudian viral kan, katanya nggak boleh berdoa di kuburan, kok ini sholat di kuburan, ya. Padahal sunnahnya membolehkan, ya, sunnahnya membolehkan kita sholat jenazah di makam, boleh. Yang tidak boleh itu sholat yang ada rukuknya, yang ada sujudnya, itu nggak boleh, ya. Sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya itu nggak boleh di makam, di kuburan. Tapi kalau sholat gaib atau sholat jenazah itu boleh. Nanti kapan-kapan kita bahas juga itu. Nah, jadi ini larangan Allah untuk mensolatinya, mensolati orang-orang munafik. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik, ya, mati yang fasik. Sehingga surat At-Taubah 84 merupakan larangan Allah untuk mensolati orang-orang yang munafik. Larangan Allah untuk mensolati orang-orang munafik menunjukkan bahwa mensolati orang-orang mukmin merupakan sesuatu yang disyariatkan. Jadi ini namanya mafhum mukhalafah, Pak. Mafhum mukhalafah. Jadi arti yang sebaliknya. Arti yang sebaliknya. Larangan Allah untuk mensolati orang-orang munafik, menunjukkan bahwa mensolati orang-orang mukmin, mensolati orang beriman merupakan sesuatu yang disyariatkan, dan memang demikian adanya, ya. Itu ada dalam kitab Syekh Utsaimin, ya. Kitabnya namanya Asy-Syahrul Mumti'. Selain itu,
karena Nabi senantiasa mensolati orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ala sahibikum. Shallu ala sahibikum." Ya, ini hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu Bukhari Muslim, Pak. Shallu ala sahibikum. Nabi bersabda, "Salatlah teman-teman Anda. Salatilah teman-teman Anda." Sahib kan kawan ya. Shallu ala sahibikum. Salatilah rekan-rekan Anda. Nah, itu sabda Nabi. Jadi karena Nabi sering mensolati jenazah orang-orang beriman, dan Nabi sendiri bersabda, jadi di sini ada dua sunnah, Pak. Sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah berarti action, Pak ya, action. Nabi sendiri mensolati, ya, Nabi sendiri mensolati, sholat jenazah. Berarti kan fi'liyah, fi'il ya, fi'liyah. Sunnah fi'liyah, artinya Nabi sendiri melakukan. Nah, yang kedua adalah sunnah qauliyah. Di samping Nabi melakukan, Nabi juga bicara. Shallu ala sahibikum. Ya, muttafaq alaih. Nah, ini hukum sholat jenazah fardu kifayah. Kemudian yang kedua, keutamaan mensolati jenazah. Ya, supaya kita kalau bisa, kalau kita takziah, misalnya ada yang meninggal, Pak ya, si A meninggal. Nah, kalau bisa kita tanya kapan akan dikuburkan. Nah, sehingga kira-kira sejam lah ya, sejam sebelumnya kita sudah datang ya. Ya, kita duduk di tempat takziah 1 jam kan normal lah, Pak ya, 1 jam ya. Nah, habis itu kita ikut mensolatkan ya. Kalau bisa jangan hanya ngasih amplop habis itu pulang. Kalau bisa jangan begitu, jangan ya. Tapi kita ikut duduk, kemudian nunggu, kira-kira ya nunggu mungkin setengah jam, nungguin 1 jam sampai ikut mensolatkan. Allah telah memberikan karunia bagi hamba-hambanya yang mukmin dengan menjanjikan mereka berupa pahala yang besar atas mensolati orang-orang yang meninggal dari kaum mukminin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'hu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri biqiratain kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u biqiratin." Artinya, barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena keimanan dan mencari pahala, mengiringi, Pak ya. Mengiringi berarti ngantar, Pak ya, ngantar. Barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mencari pahala. Jadi ketika kita mengantar jenazah ke makam, itu betul-betul karena iman dan pahala, ingin mencari pahala dari Allah ya. Nah, ini tentunya bagi laki-laki, Bu ya, bagi laki-laki. Untuk wanita tidak dianjurkan. Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mencari pahala, dan ia selalu menyertainya hingga mensolatinya dan selesai dari menguburkannya, maka dia pulang dengan membawa pahala sebesar 2 qirot. Ya, jadi pahalanya 2 qirot. Kalau kita bisa menyolatinya plus mengantarkan ke kuburan. Ya, kita mensolati dan mengantarkan ke makam kuburan, maka pahalanya 2 qirot. Setiap qirot seperti gunung Uhud. Ya. Jadi 1 qirotnya itu gedenya itu seperti gunung Uhud. Ya. Mungkin bagi Bapak yang belum umroh, saya kasih tahu, gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo, gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu memanjang, kayak Bukit Barisan itu, Pak. Ya, lebarnya 3 kilo, panjangnya sekitar 7 kilo. Ya. Gede, Pak, gunung Uhud itu gede. Ya. Nah, itu 1 qirot. Nah, jadi kalau 2 qirot berarti 2 gunung Uhud. Barang siapa mensolatinya kemudian pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, jadi barang siapa yang sholat doang, sholat doang, nggak mengantarkan ke makam, maka dia pulang dengan membawa 1 qirot. Ya, jadi kalau bapak-bapak hanya mensolati saja, maka dapat 1 qirot, ya, 1 gunung Uhud. Mensolati dan mengantarkan ke makam, maka 2 qirot. Nah, kalau nggak mengantarkan, nggak mensolati, nggak hanya nyemplungin amplop, nah itu
Aduh, berapa coba? Ya, wallahu a'lam. Yang jelas tidak mendapatkan satu kirot, tidak. Ya, karena satu kirot kalau kita ikut mensolatinya. Nah, makanya untuk seperti kita bisa mensolati jenazah, maka diharapkan kalau nanti di antara kita ada yang keluarga meninggal, diusahakan mempercepat memandikannya, Pak. Mempercepat memandikannya. Sehingga kalau sudah dimandikan, sudah dibungkus kain kafan, maka bagi orang yang buru-buru pengen pulang, maka bisa mensolatinya di rumah sahibul musibah. Ya. Kenapa? Sudah mandi, sudah dimandikan dan sudah dikafani, tinggal sholat. Jadi mungkin sholatnya bisa termin 1, termin 2, termin 3, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, tergantung tamu. Ya, ada yang, Pak, boleh nggak mensolati sekarang? Oh iya, silakan. Nah, mungkin sekali sholat 1 sop, ya. Kemudian 1 sholat lagi, ya. Jadi bergelombang. Ya, yang jelas boleh, ya boleh. Terutama untuk orang-orang yang super sibuk, ya, seperti manajer Suli, ya. Manajer Suli kan sibuk banget, ya. Sehingga, aduh, saya nggak bisa lama-lama nih, mau nyalakin langsung. Nah, silakan. Jadi kalau kita hanya datang ngasih amplop, itu 1 kirot pun kita nggak dapat, Pak. Ya, nggak tahu lah pahalanya sebesar apa. Tapi kalau kita ingin dapat 1 kirot, ikut sholat dong, ya, ikut sholat, ya, ikut mensolati, ya, ikut mensolati biar kita dapat 1 kirot. Nah, syukur-syukur sampai menguburkan, sehingga kita dapat 2 kirot. Yang ketiga, Allah telah memberikan karunia kepada hambanya yang muslim yang telah meninggal dunia dengan disyariatkannya sholat atasnya dan diterimanya syafaat saudara-saudaranya terhadapnya. Ya. Jadi ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan adanya syariat sholat jenazah. Jadi dengan adanya syariat sholat jenazah ini merupakan karunia Allah. Untuk siapa? Untuk kita, terutama si jenazah. Ya. Dan diterimanya syafaat saudara-saudaranya terhadapnya. Jadi syafaat di sini doa, Pak. Doa. Jadi yang tadi kita baca di sini doa kan, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu hakikatnya itu syafaat. Ya. Syafaat kan bantuan, ya, pertolongan, ya. Kalau doa tadi dikabulkan Allah, otomatis si mayit itu aman, ya. Aman dong, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Masukkan dia ke dalam tempat yang yang Engkau ridhoi, ya. Kemudian bebaskanlah dari api neraka, bebaskanlah dari azab kubur. Kemudian gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik, pasangannya, istri atau suami dengan yang lebih baik, ya. Bersihkanlah dosa-dosanya dengan salju, dengan air. Itu kalau semua doa yang sholat jenazah itu dikabulkan, berarti si mayit itu aman. Itu rahmat Allah betul-betul, ya, rahmat Allah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fi." Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Janaiz. Artinya, tidaklah jenazah yang disolati oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Nah ini, ya. Yang mensolati itu neiso, jangan kurang dari 100, ya. Tidaklah jenazah yang disolati oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang dan mereka semua memberikan syafaat baginya. Syafaat itu maksudnya doa, Pak, ya, doa, ya, doa. Melainkan syafaat mereka untuknya akan diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hadis ini riwayat Imam Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa kalau bisa yang sholat jenazah itu
jangan kurang dari 100. Ya. Yang kadang-kadang kita kasihan itu orang yang di pelosok, ya rumahnya deso, kemudian siang hari pada kerja semua di sawah, di ladang, akhirnya yang nyolatin hanya 7 orang. Itu kadang-kadang kita sedih, ya. Inilah salah satu alasan dan sebab kenapa ada orang-orang yang ingin mati di tanah suci, ya. Inilah salah satu alasan atau sebab ada orang-orang yang ingin meninggal dunia di tanah suci, kalau nggak Mekah, Madinah. Kenapa? Yang pasti yang sholat itu ratusan ribu, ya. Yang pasti yang sholat jenazah itu ratusan ribu. Ratusan ribu itu yang pasti. Nah, kalau ratusan ribu itu doanya atau syafaatnya diterima Allah semuanya, dikabulkan Allah, maka beres, ya. Ya, jadi sedih Pak kalau misalnya ada keluarga kita yang nyolati, nah yang nyolati cuma 7 orang, ya Allah, sedih sekali, ya. Karena di dalam Sahih Muslim ini disyaratkan 100 orang, ya, 100 orang. Juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Nah, ini riwayat Ibnu Abbas, itu bukan 100 orang, tapi 40 Pak, ya. Jadi Bapak mau pakai hadis yang mana terserah. Yang jelas hadisnya ada semua. Yang mensyaratkan 100 orang ada, yang mensyaratkan 40 orang ada. Saya baca artinya. Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal dunia lalu 40 orang laki-laki berdiri mensolati jenazahnya dan mereka tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Jadi yang sholat itu tidak ada musyrik, ya. Tidak ada kemusyrikan dalam hatinya yang menyolati itu. Ya, kalau yang menyolati campur dukun, campur yang kalau malam Jumat Kliwon pakai kemenyan, kemudian berdoa harus pakai asap, ya. Nah, ini nggak termasuk, ya. Jadi betul-betul yang sholat itu bebas dari kesyirikan. 40 orang, ya, 40 orang. Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal dunia lalu 40 orang laki-laki berdiri mensolati jenazahnya dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka untuknya, ya. Jadi yang ini riwayat 753 Muslim, ya. Jadi riwayatnya sama, hanya perawi hadisnya beda. Yang pertama tadi dari istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Jadi kalau Bapak, aku mau yang 40 aja boleh, ya. Ya. Kalau saya lebih baik mengambil yang maksimal. Yang maksimal yaitu 100 orang, ya. Kemudian yang keempat, orang yang syahid dalam peperangan tidak disolati. Nah ini Pak, luar biasa. Orang yang syahid meninggal dunia, gugur di medan perang, itu tidak disolati, ya. Kenapa? Udah dijamin sama Nabi, sama Allah, sama Quran, sama hadis, namanya mati syahid, ya. Hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang di dalamnya disebutkan titik-titik, dan beliau memerintahkan untuk mengubur mereka bersama dengan bekas darah-darah mereka, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolati. Jadi orang yang mati syahid itu berlumuran darah, darahnya jangan dibersihkan, jangan, langsung masukin ke liang kubur, ya. Tidak disolati, tidak dimandikan, biar dia cepat ketemu dengan bidadari, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Pak. Bukhari. Jadi hadisnya paten-paten ini, Pak. Ya, hadisnya paten-paten. Kalau Bukhari Muslim, insya Allah sudah dijamin sahih, ya. Sebab ada kitabnya namanya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kalau yang lain kan sunan, ya. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ya.
Nah, kalau yang Imam Ahmad musnad Imam Ahmad. Tapi kalau Bukhari Muslim itu namanya sahih, sahih Muslim, sahih Bukhari. Ya. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan beliau ini siapa? Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur mereka. Mereka ini siapa? Mereka itu yang gugur di medan jihad, medan Uhud. Mengubur mereka bersama dengan bekas darah-darah mereka. Ya. Jadi darahnya itu untuk yang mati syahid, darahnya itu nggak najis, nggak najis, Pak. Ya. Itu darahnya itu wangi, ya. Dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolati. No sholat, no mandi, langsung dimakamkan. Ya. Nah ini kalau menurut orang-orang yang nggak ngaji kan nanti, wih, kok gitu sih? Yang ngubur anjing, nah kan pasti begitu komennya, ya kan? Nah ini karena nggak ngaji. Kalau ngaji kan enak. Makanya berbahagialah yang mau ngaji. Yang kelima, janin yang gugur dari kandungan dan bayi yang meninggal tetap disolati dan kedua orang tuanya didoakan. Jadi janin tahu ya, di rahim. Janin yang gugur dari kandungan, ya gugur, dan bayi yang meninggal, ya bayi meninggal. Kalau janin itu kan berarti belum jadi bayi, ya. Kalau sudah bayi berarti sudah bayi meninggal, tetap disolati dan kedua orang tuanya didoakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah secara marfu yang di dalamnya disebutkan, wasyaqtu yusalli alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Dan janin yang mati karena keguguran tetap disolati dan kedua orang tuanya didoakan semoga mendapatkan ampunan dan rahmat. Jadi janinnya disolati dan orang tuanya didoakan mudah-mudahan dapat ampunan dan rahmat. Ini riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam lafaz yang lain disebutkan watiflu yusalli alaih, dan jenazah bayi tetap disolati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Nasa'i. Ya, jadi yang mengumpulkannya ada 4. Abu Dawud hadis nomor 3180, At-Tirmizi hadis nomor 1031, Imam Ahmad hadis nomor 240 dan 249, dan Imam Nasa'i hadis nomor 55. Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Nasa'i. Takhrijnya telah disebutkan dalam bab tentang memandikan jenazah. Jadi bayi dan juga janin itu tetap disolati. Kemudian yang berikutnya, imam atau pemimpin tertinggi, ya, pemimpin tidak mensolati orang yang mencuri rampasan perang dan orang yang mati bunuh diri, tetapi orang-orang selain dirinya tetap mensolatinya. Ya, jadi kalau ada orang yang mati bunuh diri, atau ada orang yang mati tapi dia itu adalah pencuri rampasan perang, jadi dapat rampasan perang kemudian diam-diam nyuri, ambil laptop, ambil HP, ambil Pajero, ya. Kan rampasan perangnya kan banyak ya. Si pencuri rampasan perang kalau mati itu oleh pemimpinnya tidak disolati, tetapi oleh masyarakat disolati tetap, Pak, tetap disolati. Jadi yang tidak menyolatinya itu hanya pemimpin, imam, ya, Amirul Mukminin. Jadi imam, pemimpin, Amirul Mukminin tidak mensolati orang atau jenazah yang hobinya mencuri harta rampasan perang dan jenazah yang bunuh diri. Jadi sang pemimpin nggak menyolati, tapi yang lain menyolati, ya, menyolati. Jadi ini khusus untuk pemimpin. Artinya doa pemimpin itu mahal, Pak, ya, mahal. Doa pemimpin itu mahal. Ya. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa ada seorang laki-laki dari kaum muslimin telah meninggal di Khaybar. Ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang wafat di Khaybar. Khaybar itu tempat perang, ya, Pak. Kan ada namanya perang Khaybar, kan ada, ya. Hal itu pun diceritakan kepada Rasulullah SAW. Jadi diceritakan, lalu beliau bersabda,
sholatilah teman kalian itu. Ya. Zaid berkata, maka raut wajah kaum muslimin berubah karena perkataan itu. Ya, jadi maksudnya gini, gua nggak menyolati dia, lu aja yang nyolatin. Nah, kamu orang yang nyolatin dia, silakan. Gua nggak. Nah, maksudnya begitu. Maka raut wajah kaum muslimin berubah karena perkataan itu. Tatkala beliau melihat perubahan pada wajah mereka, beliau pun bersabda, sesungguhnya teman kalian telah mencuri harta rampasan perang fi sabilillah. Jadi kenapa Rasulullah nggak menyolatinya? Rasulullah menyuruh, udah lu aja yang nyolatin, lu aja. Ya, karena Rasulullah baru buka kartu, ya, bahwa dia pencuri harta rampasan perang. Lalu kami memeriksa hartanya dan kami menemukan perhiasan milik orang Yahudi yang senilai 2 dirham. Jadi setelah dikorek-korek ternyata benar. Oh, dia ada harta ya rampasan perang milik orang Yahudi senilai 2 dirham. Kan daerah perang Khaybar ya, perang Khaybar. Kemudian biar lengkap Pak ya, biar lengkap saya baca semua. Dan berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, dia berkata seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan menggunakan anak panah bermata lebar dibawa ke hadapan Nabi SAW, namun beliau tidak mau mensolatinya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolati orang yang mati bunuh diri. Dalam kasus ini adalah menggunakan anak panah bermata lebar. Ya, biasanya kan anak panah itu kan runcing Pak ya. Runcing ini bermata lebar. Ya, saya belum tahu itu anak panahnya kayak apa yang bermata lebar. Ya. Beliau SAW tidak mau mensolatinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim dalam kitab Janaiz. Nah, itu yang poin itu. Sabar Pak ya, 10 menit lagi kita bubar. 10 menit lagi. Kemudian orang yang mati karena hukuman had seperti kisos tetap disolati. Jadi ya mungkin di Indonesia ini belum terjadi Pak ya. Mungkin yang terjadi di Timur Tengah lah. Jadi orang-orang yang kena hukuman had. Ya, apa hukuman had? Hukuman had itu ya contohnya kisos. Orang yang membunuh kemudian oleh majelis hakim dia harus dibunuh lagi. Ya, jadi sang pembunuh harus dibunuh kembali oleh keputusan hakim, Nah, maka orang yang mati karena hukuman had, maka dia tetap disolati. Jadi seseorang yang kemudian harus dibunuh oleh aparat dengan perintah hakim, karena dia telah melakukan pembunuhan sebelumnya, maka orang yang mati itu tetap disolati. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Nabi seraya mengaku bahwa dia telah berzina. Beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling darinya hingga orang itu bersaksi atas dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau gila? Orang itu menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah engkau telah menikah? Dia menjawab ya. Lalu beliau memerintahkan agar orang tersebut dirajam di tempat sholat. Tatkala batu telah mendekatinya, laki-laki itu pun lari. Namun ia dikejar, lalu dirajam hingga meninggal dunia. Beliau pun mengatakan kebaikan baginya, lalu mensolatinya. Jadi Rasulullah mau mensolati orang yang dihukum had, ya, yang kena rajam. Jadi dia karena dia sudah mengaku berzina dan sudah mengaku, mau apa lagi, sudah mengaku bahkan sudah bersumpah. Ya, saya sudah berzina, saya sudah bersumpah. Nah, karena dia ingin bersih dosanya. Maka dia lapor pada Rasulullah, dia ngaku, ya. Kemudian setelah dirajam, Rasulullah menyolatinya. Nah, kemudian sholat gaib ya. Mensolati jenazah yang tidak ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita sholat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada. Itu yang kita sebut dengan sholat gaib.
yaitu berniat lalu menghadap kiblat dan mensolatinya jika dia belum disolati atau dia memiliki kedudukan di dalam Islam. Jadi di sini disebutkan bahwa sholat ghaib itu diperuntukkan untuk dua golongan. Diperuntukkan. Pertama, untuk orang-orang yang meninggal dunia dan belum disolati. Karena mungkin itu tadi, meninggalnya di hutan, kemudian jauh dari kampung, meninggalnya di hutan, langsung dikuburkan. Ya, maksud saya setelah dimandikan, dikafani, langsung dikuburkan. Namanya di hutan, jauh dari perkampungan. Nah, untuk orang yang belum disolati, maka diperbolehkan sholat ghaib. Sholat ghaib itu golongan pertama. Golongan yang kedua, yaitu untuk orang yang memiliki kedudukan di dalam Islam. Ya, maksudnya memiliki kedudukan itu maksudnya tokoh, ya, tokoh, ya, misalnya ketua MUI atau ketua pimpinan pusat Muhammadiyah atau pimpinan pusat organisasi Islam lain, ya. Nah, jadi kalau misalnya ini tokoh penting ini, dia ulama besar, pokoknya tokoh lah, ulama besar meninggal. Saya cinta betul dengan ulama itu, tapi saya mau menyolati di sana jauh. Dia meninggalnya di Tegal misalnya. Sementara dari Lampung ke Tegal kan berapa jam itu Pak, Lampung ke Tegal. Nah, jadi meninggalnya di Tegal, kita semua cinta dengan orang itu, cinta karena itu tokoh besar, ya, ulama karismatik. Nah, maka kita mensolatinya cukup dari Bandar Lampung, ya, itu namanya sholat ghaib. Ya. Jadi untuk tokoh besar boleh sholat ghaib, dan untuk orang yang belum disolati sama sekali boleh sholat ghaib. Nah, selain itu ya nggak usah latah kan kita kadang-kadang latah, begitu sholat ghaib, begitu sholat ghaib, begitu sholat ghaib. Nah, itu berarti belum pernah ngaji, ya. Kalau sudah pernah ngaji, maka tahu kedudukan sholat ghaib itu satu untuk jenazah yang belum disolati, ya, atau untuk pemimpin besar, tokoh, ya, tokoh. Ya, katakanlah misalnya itu tadilah, misalnya ada pimpinan pusat atau pimpinan wilayah meninggal, dan meninggalnya di mana? Meninggalnya di Jogja, dikuburkan di mana? Di Jogja. Waduh, saya ada di Lampung ini, ya udah sholat jenazah, sholat itu ghaib, ya. Nah, itu disebutkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati Najasyi, ya, dalam hadis sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati Najasyi, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensolati Najasyi, dan ketika itu aku berada di shaf barisan kedua atau ketiga. Dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad tuwfiyal yauma rajulun salihun minal habasyi fahalumma fasallu alaih. Pada hari ini telah wafat seorang laki-laki yang soleh dari negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Pada hari ini telah wafat seorang laki-laki soleh dari negeri Habasyah. Mari kita mensolatinya. Nah, jadi Nabi mensolatinya di Madinah, tapi mayatnya dari mana? Mayatnya di Afrika, ya, di Ethiopia, Habasyah. Ini namanya sholat jenazah, sholat ghaib. Nah, karena 3 menit lagi, berarti satu poin lagi biar tuntas. Dibolehkan mensolati jenazah di kuburnya hingga 1 bulan. Dibolehkan mensolati jenazah di kuburnya hingga 1 bulan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW sampai ke kubur yang masih basah, ya. Rasulullah sampai ke makamnya itu masih basah. Lalu beliau sholat di dekatnya, ya. Jadi Rasulullah pernah sholat jenazah di kuburan. Ini dalilnya, Pak, ya. Jadi kalau yang masih ngeyel, masih komen yang enggak, kok sholat di kuburan, nah, ini dalilnya, ya. Jadi larangan sholat di kuburan itu adalah larangan sholat yang ada rukuknya dan ada sujudnya. Yang ada rukuknya dan ada sujudnya itu dilarang. Harga mati. Tapi sholat jenazah boleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW sampai ke kubur yang masih basah.
Lalu beliau sholat di dekatnya dan para sahabat pun membuat barisan di belakang beliau. Selanjutnya beliau SAW bertakbir sebanyak 4 kali. Nah ini ya. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam, yang dahulu biasa membersihkan masjid, atau seorang pemuda. Suatu saat Rasulullah merasa kehilangan dirinya. Beliau pun bertanya tentang dirinya atau mengenai pemuda tersebut. Para sahabat bertanya, ia telah meninggal dunia. Beliau bertanya, mengapa kalian tidak memberitahukan kepada aku? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan mereka menganggap remeh urusan perempuan tersebut atau urusan pemuda itu. Lalu beliau bertanya, tunjukkanlah kepadaku di mana kuburnya. Lalu mereka menunjukinya dan beliau pun mensolatinya. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah meneranginya. Dan sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan sholatku atas mereka. Jadi ketika Rasulullah mensolatinya, maka kuburnya terang. Biar terang. Ya, maka ini kisah nyata Pak ya. Ada seorang perempuan yang biasa bersih-bersih masjid ya. Pokoknya hobinya bersihkan masjid lah. Ya mungkin kalau sekarang marbot Pak ya, marbot. Nah tahu-tahu Rasulullah nggak melihat. Tanya sama sahabat, Mas, itu ibu-ibu yang biasa membersihkan masjid mana? Sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, kok nggak ngasih tahu saya? Di mana kuburnya? Akhirnya kuburnya didatangi ya. Dan Rasulullah sholat di atas kubur seorang perempuan marbot masjid ya. Dan Rasulullah menyatakan seperti itu bahwa sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan sholatku atas mereka. Jadi salah satu fungsi sholat adalah menerangi kuburan. Ya, maka kita jangan sampai malas Pak ya. Jangan sampai malas kalau ada sholat jenazah. Saya kira karena sudah 1 jam sudah cukup agar kita tidak bosan, tidak capek. Ya, mudah-mudahan beberapa hal yang disampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.